Kita telah 4 tahun hidup dengan AI, generative AI, ya, dengan ChatGPT, ya, kemudian ada Gemini, kemudian ada DeepSeek dan lain sebagainya. Dalam 4 tahun muncul riset dari MIT, ya, bahwa 83% lebih mahasiswa yang diteliti itu sulit mengingat, ya, kalimat-kalimat bahkan pemikiran yang telah dia tulis untuk sebuah tugas. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol tentang AI, gitu ya. Jadi ini pemberitahuan dahulu. Saya dan Kang Maman tadi ngobrol dulu sebelum masuk ke sini, menegaskan, oh kita tidak anti AI, gitu ya. Jadi itu perlu kita omongin karena memang sesuatu yang tiba-tiba mendisrupt banyak pekerjaan, ya, dan kita harus embracing dan kemudian menyikapin seperti apa. Nah itu yang kita lakukan. Nah, tapi GNFI punya sudut pandang yang menarik, ya, karena memang mengajukan sebuah pertanyaan tentang AI ini adalah seberapa jauh sebenarnya kita akan yakin bahwa otentitas itu menjadi penting atau mungkin tidak penting, gitu ya, otentitas dalam persoalan generative AI di urusan menulis, ya. Nah, saya akan cerita tentang beberapa hal, ya, sejak di launch sampai kemudian pengalaman eksperimen pribadi dan sebagainya tentang AI itu jadi sangat menarik. Saya punya banyak kelas, gitu ya, katakanlah pernah mengajar, gitu ya, dan pernah melakukan eksperimentasi, ya, ke mahasiswa, terutama tentang kalau mereka mengerjakan tugas, ya. Teman-teman mungkin yang dosen di sini juga pernah melakukan eksperimentasi itu, ya. Nah, salah satunya adalah yang saya lakukan ke 125 orang dari universitas yang berbeda. Saya kebetulan mengajar mengenai masalah measurement di digital, gitu ya, kan nggak gampang sebenarnya, kan itu statistik, ya. Akhirnya saya bicara tentang pertanyaan yang di tugasnya itu, waktu itu UTS, tidak pernah saya ajarkan, sama sekali. Dan itu cukup advance, karena membaca analytics, ya, membandingkan analytics antara analytics satu platform dan platform lainnya. Tapi semuanya bisa menjawab. Dan yang cukup menggelisahkan adalah 80% lebih sama terhadap jawaban itu, terhadap jawaban yang tidak pernah saya ajarkan, gitu ya. Wah, ini canggih banget nih mahasiswa, ya, nggak pernah diajarin bisa jawab dan kembar lagi gitu. Nah, kembar ini yang kita bicarakan di titik itulah sebenarnya ketika otentitas, ya, dan jati diri kita dipertanyakan. Apakah kita sudah menghindarin itu atau menganggap itu penting? Buat teman-teman yang penulis atau media GNFI, itu akan dengan sangat mudah hilang, lenyap, ya, sebagai media, kalau misalnya karakter tulisan itu tidak ada lagi atau sama dengan yang lain. Karena media yang hari ini adalah media sebagai sebuah brand, bukan cuma media, dan orang butuh tahu identitas mediamu ini seperti apa sih? Kan katakanlah Tempo itu sangat Gunawan Muhammad, dan kalimatnya juga seperti itu, menarik, ya. Dan jadi dia punya satu karakter yang tidak disamakan dengan orang lain. Misalnya Kompas lebih analytics misalnya. The Conversation mungkin agak sedikit setengah jurnal dan sebagainya. Itu karakter-karakter itu yang sebenarnya harus kita jaga, ya. Nah, saya akan bicara itu sebenarnya. Jadi, is authenticity still possible? Dibicarakan hari ini, itu pertanyaannya. Next. Nah, kita telah 4 tahun hidup dengan AI, generative AI, ya, dengan ChatGPT, ya, kemudian ada Gemini, kemudian ada DeepSeek dan lain sebagainya, 4 tahun. Next. Nah, next. Nah, dalam 4 tahun muncul riset dari MIT, ya, bahwa 83% lebih mahasiswa yang diteliti itu sulit mengingat, ya, kalimat-kalimat bahkan pemikiran yang telah dia tulis untuk sebuah tugas. So it's a very serious problem sebenarnya.
Jadi tidak ada ownership, tidak ada pertanggungjawaban terhadap apa yang dia tulis. Jadi orang menulis tapi dia lupa dengan apa yang dikatakan dalam bentuk tulisan. Studi ini cukup mengagetkan sebenarnya dari MIT karena dia membandingkan 3 kelompok, antara kelompok yang menggunakan AI, kelompok yang hanya menggunakan search engine, ya, zaman kita 7 tahun yang lalu hanya search engine, kemudian kita menganalisa sendiri, dan kelompok yang tidak menggunakan dua-duanya. Ini menarik, ya. Next. Nah, yang menarik adalah kelompok ChatGPT menunjukkan aktivitas otak terendah karena dia memasang beberapa sensor di otak, ya. Karena memang tidak ada kegiatan apapun dalam otaknya untuk menganalisis. Jadi tidak diproses, jadi nganggur dia. Ya, jadi yang disuruh dipindahkan ke screen, dipindahkan ke algoritma, dipindahkan ke model LLM, ya, multi language, large language model. Nah, dipindahkan ke sana semua dan kita nganggur. Jadi anugerah Tuhan tidak dimanfaatkan, gitu ya. Nah, ini yang menarik. Jadi terjadi keterlibatan penurunan kognitif hingga 50% lebih. Jadi dari yang aktif kemudian down, mengecil fungsinya. Nah, kemudian studi ini bilang bahwa ada yang namanya cognitive debt atau hutang pemikiran atau hutang berpikir yang sebenarnya kita dapatkan banyak sekali konten tapi kita berhutang pada pikiran kita sendiri bahwa ada penurunan. Ada penurunan pengingatan, ada penurunan analytics yang mungkin agak susah membayarnya atau dikembalikan beberapa tahun lagi kalau kita terus-menerus, ya, mewakilkan seluruh pemikiran kita pada mesin. Namanya cognitive debt. Nah, itu yang sebenarnya harus kita waspadai. Next. Jadi sense of belonging terhadap apa yang dia ciptakan, analisis, tulisan, pidato, narasi, atau apapun, itu tidak ada. Jadi kalau wartawan, TV membuat narasi, ya, yang canggih banget, tapi dia nggak tahu apa yang dikatakan itu. Jadi kamu tadi buat apa sih? Saya nggak tahu. Gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya harus kita waspadai. Next. Jadi sebenarnya yang menarik adalah pada pengguna ChatGPT itu konektivitas syaratnya paling rendah, ya. Sebaliknya, kelompok otak menunjukkan pola aktivitas otak yang paling kuat dari apa namanya yang kompleks. Next. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kognisi debt, ya. Cognitive debt, ya, hutang sebenarnya terhadap apa namanya? Yang agak susah untuk dibayarkan. Ya. Next. Tapi gini, tulisan-tulisan ChatGPT itu ada yang namanya positive bias. Jadi ChatGPT tidak pernah kemudian menampilkan asumsi-asumsi atau premis-premis atau narasi-narasi yang terlalu radikal, terlalu kontroversial, terlalu sensitif. Jadi dia menghindarin pemikiran-pemikiran yang multitafsir. Jadi dia akan menjadi anak-anak pramuka yang baik, gitu ya. Jadi mengusulkan sesuatu baik, berdasarkan etik, berdasarkan prinsip diversity, berdasarkan prinsip DEI lah gitu ya. Dan itu baik-baik saja secara moral. Jadi jangan berharap bahwa ada loncatan-loncatan pemikiran, gitu ya. Ini yang pertama harus kita lihat. Next. Nah, tulisan mahasiswa ini di penelitian juga, tapi beda, bukan dari MIT, yang pasca 2022 itu menjadi sangat baik, sangat teratur, terstruktur, ya, tapi tidak ada kompleksitas dan analisisnya. Ini menarik. Kalimatnya bagus, tapi kedalamannya kurang dan tidak ada analisis. Ya, ini penelitian. Nah, ini sebenarnya, jadi di permukaannya keren, tapi nggak ada analisis, gitu ya, karena dan itu seragam. Next.
temuan lagi adalah kurangnya keberagaman perspektif ya. Teman-teman dosen itu kalau melihat tugas mahasiswa itu nggak ada perspektif lain. Contoh kasusnya pun sama, ya, analisisnya sama. Karena mereka akan di-crawling oleh JBT sebenarnya dari kasus-kasus yang very much populer. Dia tidak akan meng-crawling narasi-narasi minoritas, dia tidak akan meng-crawling narasi-narasi yang kontroversial. Dia tidak akan meng-crawling jurnal-jurnal yang mahal yang tidak kemudian gampang gratis. Mungkin meng-crawling, tapi dia cuma meng-crawling atau menangkap dari abstrak dari sebuah jurnal. Dan itu kan sangat tipis sekali, tidak kemudian sampai mendalam. Next. Nah, kita akan susah mendapatkan narasi-narasi model Eka Kurniawan seperti ini ketika kita menggunakan AI. Tidak mungkin kita menggunakan AI menemukan narasi seperti ini. Dalam suatu badai rasa jemu terdampar di taman duduk kursi sambil memakan jagung rebus. Begitu perlahan sebutir demi sebutir seolah butir terakhir akan bertemu kematian misalnya. Sounds very personal, diksi-diksi yang terpilih yang mungkin sangat hanya bisa diciptakan oleh seseorang yang mungkin mendalamin konteks itu. Gitu ya. Next. Kita juga akan susah menemukan narasi-narasi yang seperti yang diucapkan oleh MH Ainun Najib yang otentik. Ya. Next. Kenapa? Apalagi ini. Clifford Geertz yang dia mengamati dengan sangat detil masyarakat Jawa dan menampilkan cerita-cerita tentang agama Jawa, bahkan hantu-hantu Jawa gitu ya. Dia tampilkan secara detil, dia cerita tentang Memedi, tentang Genderuwo, tentang Wewe Gombel dan sebagainya, yang kemungkinan tidak akan sedetil itu dia dapatkan di GPT, karena dia tidak akan kemudian menangkap narasi-narasi yang sangat lokal, gitu ya. Next. Nah, jika kita tidak berhati-hati, kita sedang berjalan menuju sebuah zaman ketika keunikan pikiran manusia terkubur sebenarnya di bawah tumpukan teks yang seragam. Next. Nah, kenapa itu terjadi? Karena AI mengajarkan pembentukan struktur narasinya itu dalam bentuk yang netral dan aman. Dia tidak akan mengambil narasi-narasi yang kontroversial, dia aman-aman saja, nggak jelek-jelek juga. Jadi ada yang namanya temperatur secara teknis. Kalau sebuah sangat tinggi kontroversialnya, angkanya 7 sampai 10, itu tidak diambil. Yang diambil adalah mungkin 6, 7, 8 gitu ya. Yang di bawah juga terlalu biasa-biasa saja nggak diambil. Jadi dia aman-aman saja, yang tidak multitafsir dan kemudian straightforward gitu ya. Next. Model AI ini yang gawat. Ketika narasi di internet dibanjirin oleh konten-konten AI, maka AI yang akan membuat narasi sebelumnya akan meng-crawling konten AI yang kemudian sudah turun kualitasnya. Ini namanya model collapse. Nah, ketika model collapse ini ada, maka narasi yang terbaru itu tidak meng-crawling authenticity. Dia meng-crawling mesin narasi-narasi yang dilahirkan oleh mesin juga. Jadi bayangkan, muter akhirnya jadi lingkaran setan. That's model collapse yang kemudian berbahaya. Next. AI akan meng-crawling the highest exposure yang ada di internet, yang SEO-nya tinggi, yang indexing-nya tinggi. Ya. Jadi dia tidak akan kemudian menemukan satu buku yang tidak diterbitkan, yang minoritas yang sangat bagus. Penerbit-penerbit alternatif juga tidak akan dikutip. Pemikiran-pemikiran yang terlalu kontroversial di sebuah community juga akan tidak akan dikutip karena tidak kelihatan. Nah, ini sebenarnya yang harus kita sadarin. Saya tidak mencoba untuk mengajak anti dengan teknologi, tapi kemudian kita sadar bahwa proses pembuatan narasi itu berjalan sedemikian. Oke, next. Logikanya itu sudah sangat template.
Ada pengantar, ada isi, ada saran, terakhir ya, kalau sarannya macam-macam, selalu dekat dengan moral, dengan etika, dengan masalah kemanusiaan, dengan diversity dan sebagainya, itu sebagai sebuah penutup. Template, dan dia tidak punya pemikiran yang non-linear. Oke, next. Common crawl dan narasi yang sangat populer. Ya, jadi dia tidak menampilkan sesuatu yang yang berpotensi kontroversial, gitu ya. Next, dingin, datar dan homogen. Nah, homogen ini yang kita harus waspada ya, adalah keseragaman terhadap narasi apapun yang ditampilkan oleh media. Jadi ketika media ya, itu sudah semakin homogen cara membaca fenomena, maka dia akan tidak bisa membedakan diri antara media satu dan media lainnya, dosen satu dan dosen lainnya, mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya, almost the same. Nah, disinilah otentitas patut kita pertanyakan. Do we need authenticity? Atau kita mungkin harus bertahan mati-matian untuk otentitas itu? Next. Nah, ini juga. Jadi, bias pada logika yang mudah akan ditampilkan dengan yang mudah, karena mungkin dia tidak akan menampilkan kompleksitas. Dia tidak akan memikirkan pemikiran-pemikiran yang kemungkinan susah dibaca, karena itu dihindarin ya, oleh audiens. Gitu ya. Next. Nah, yang terjadi adalah, yang harus kita wawarin adalah great flattening. Sesuatu yang flat semua. Nggak ada permainan logika, nggak ada dialektika, nggak ada pencarian, nggak ada kegelisahan, nggak ada penasaran dan sebagainya. Ini yang harus kita waspadain ya, dalam tulisan-tulisan. Next. Homogenization. Jadi narasi-narasi yang sama yang tadi saya ucapkan. Next. Next. Oke, apalagi ini? Dialek, idealek, locality, karakter, personality dan sebagainya, itu yang agak susah. Ya, jadi next kita akan model collapse akan menghasilkan halusinasi kolektif semuanya, karena model AI akan menangkap narasi-narasi dari AI juga. Oke, next. Ya, kita akan kehilangan bahasa-bahasa yang arkais gitu ya, yang sangat lokal, dan ini yang sebenarnya kita akan kehilangan vibe locality. Ini yang mungkin harus kita waspadain juga. Next. Lagi-lagi Eka Kurniawan gitu ya, karya-karya seperti ini ya, mungkin detil membicarakan mengenai masalah orang kencing misalnya, ini juga bukan hal yang mudah, tapi ini otentitas Eka Kurniawan yang mungkin agak susah untuk kita suruh dia untuk masuk di mesin AI. Next. Crisis of authenticity. Jadi otoritas penulis berpotensi runtuh ketika dia menyerahkan proses berpikir dan logikanya pada AI tanpa ada proses kurasi, tanpa ada proses rethinking, mempertemukan perlawanan atau mempertemukan diskusi pribadi dengan AI. Next. Nah, tapi ini yang menarik. Di studi yang sama ditemukan bahwa peserta yang pertama kali belajar sendiri tanpa AI, tanpa search engine, gitu ya. Di akhir sesi dia menggunakan AI, ya, justru ada lonjakan aktivitas otak. Meaning, ini tergantung bagaimana cara kita menggunakan AI. Kalau kita sudah punya angle, kalau kita sudah punya logika tentang sebuah fenomena, kalau kita sudah punya sudut pandang dan kemudian dibantu AI, maka ada terjadi dialektika yang aktif di otak kita. Jadi AI penggunaannya adalah after kita menyusun sebuah logik atau narasi atau premis-premis pribadi. Karena otak justru akan naik karena mempertemukan diskusi. Kita mentabrak-tabrakan dengan logika AI. Nah ini, meaning sebenarnya kita tidak anti AI, cuman how to use it, itu jadi kuncinya. Next. Nah, kita harus berhenti bertanya sebenarnya bagaimana mencegah AI membuat kita bodoh. Dan mulai bertanya bagaimana
memastikan AI membuat kita lebih punya wisdom, punya kebijaksanaan. Ya, next. Jadi kesimpulannya adalah tindakan kita itu sebenarnya menuntut kedewasaan saja sebenarnya. Sebelum memakai AI, kita punya angle, ya, kita mengkritisin diksi, kita mengkritisin logika, kita mengkritisin bagaimana sumber-sumber yang mungkin minoritas tidak digunakan oleh AI, gitu ya. Semua model AI itu kita uji, ya, dan kemudian kita membuat satu perpaduan dengan pikiran kita sendiri untuk memasukkan our own character, our own personality. Jadi otentitas kita tidak serahkan semuanya ke mesin dan kita tidak menjadi apa-apa. Terima kasih.